Assalamualaikum Bang Iksanuddin Nursi. Sehat Bang? Waalaikumsalam, alhamdulillah, insyaallah, amin, amin ya rabbal Mantap alamin. nih, nampaknya Anda bisa sepedahan hari ini. Hujan kah di sana? Tepat Bang? Saya sedang Oh, berada di luar kota. mantap. Wih, jauh kali ini nampaknya ya. Jauh, Wah, jauh, cukup jauh. waduh ya. Tapi mudah-mudahan Anda bertemu dengan guru-guru yang katanya jadi beban negara ini. Wah, di tengah-tengah ijazah yang nampaknya banyak diragukan oleh berbagai pihak, kita mendapat narasi baru dari Menteri Keuangan. Nah, bagaimana dengan kisah guru? Mungkin bisa menjadi awal kisah nanti juga tentang kemiskinan. Ini guru karena banyak yang kena pinjol. Ini karena miskin apa? Karena urusan orang miskin di Indonesia ini jadi garuk-garuk kepala ini. 20 juta atau 164 juta. Versi World Bank dengan 40.000 sehari per orang atau dengan 20.000 sehari per orang. Mungkin Bang Iksanuddin Nursi nanti bisa memberikan sebuah pencerahan di tengah hang heng hong lain dari kapitalisme dan komunisme yang katanya gagal. Tawarkan syariah. Apa ini cerita di balik ini? Mungkin Bang Iksanuddin Nursi yang telah sering menyebut masalah kegagalan ini baru disadari oleh palang pintu keuangan Republik ini. Belum lagi Hang Heng Hong Trump dengan Putin. Nampaknya Zelensky akan bertemu 2 pekan yang datang. Akankah ini mempengaruhi keadaan ketika rombongan negara BRICS sudah mulai ancang-ancang menghadapi ekonomi baru ke depan? Sementara Indonesia masih uring-uringan dengan 600 triliun bayar utangnya, sehingga APBN hutang lagi. Gede kali ini hutangnya, ndak tanggung-tanggung nanti. Kalau ndak salah itu sampai 700-an triliun. Masya Allah. Apa yang terjadi dengan kita? Sementara duit buat beli rudal-rudal ini sudah pesawat terbang luar biasa mahalnya. Hutang 781 ini akankah ke sana larinya atau bagaimana? Mungkin pencerahan dari seorang Iksanuddin Nursi dapat mencerahkan dengan ijazah aslinya. Silakan Bang Iksanuddin Nursi. Masya Allah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma la haula wala quwwata illa billah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama kita bicara dulu gagalnya dialog perdamaian antara Amerika dengan Putin di Alaska. Menang 2-0. Dialog 3 jam yang tidak dialog 3 jam yang tidak membawa hasil gitu. Pertanyaan pokoknya, kenapa mesti Amerika ya yang dialog sama Putin? Kenapa nggak langsung Zelensky ya yang dialog langsung gitu? Mestinya ya, itu bukan ada judul lagu kau yang mulai, kau yang mengakhiri gitu. Karena di belakang itu ini bukan Putin itu tidak sedang berhadapan dengan yang namanya Ukraina. Rusia tidak sedang berhadapan dengan Ukraina. Rusia sedang berhadapan dengan NATO. Dan pemimpin NATO, walaupun sekjennya Mark Rutte, tapi poinnya berhadapan dengan Amerika. Kan gitu. Jadi artinya dialog di Alaska itu adalah dialog antara Rusia terhadap NATO. Itu yang saya bilang 3 tahun lalu. Ya, bahwa sebenarnya perang ini perang NATO. Putin itu cuma proksi. Gitu. Putin itu cuma proksi. Ukraina itu cuma proksi. Apa indikatornya? Indikatornya karena NATO makin mendesak Rusia dalam bahasa ringannya, halaman depannya Rusia itu sudah makin didesak habis-habisan, makin hari makin berkurang karena didesak oleh NATO. Nah, itu terindikasi lagi dengan adanya laboratorium biologi Amerika yang dibiayai oleh Departemen Pertahanan Amerika di Ukraina. Di situ merasa Rusia makin terdesak, makin terancam dengan laboratorium biologi itu. Tambah lagi dengan dari 2017-2020 itu Amerika memang diam ketika yang namanya Rusia mengambil Crimea, gitu kan?
Nah, maka kemarin dalam dialog itu sarannya Ukraina, sarannya Putin, sarannya Trump terhadap Zelensky sudah biarkan saja Crimea diambil oleh Rusia. Anda tidak perlu persoalkan. Yang penting Ukraina sekarang tetap bertahan gitu. Nah, kita tidak tahu nanti bagaimana Zelensky akan ketemu dengan pemimpin Uni Eropa. Karena pemimpin Uni Eropa tentu punya sikap yang lain dengan sikap Trump dalam persoalan perdamaian ini gitu. Kan permintaannya sebenarnya gencatan senjata 30 hari yang Putin tidak setujui gitu. Nah, sementara kajian menyatakan sebenarnya Putin juga dalam posisi sudah terengah-engah gitu. Dia tidak bisa memenangkan perang gitu. Kalau kajian Barat menyatakan begitu gitu. Kenapa? Karena yang dihadapi adalah NATO tadi gitu. Nah, apa kira-kira pembicaraan lebih lanjut ke depannya? Menurut saya kalau saya ngeliat kayak gini, ini melihat dari situasi Uni Eropa juga yang mulai mengambil jarak dengan Amerika dalam konstruksi Israel gitu ya, maka tidak berarti Uni Eropa seperti Perancis dan Inggris akan ngambil sikap setuju dengan sikap Trump. Dia akan lebih dalam posisi mengamankan Ukraina bagi kepentingan negaranya. Apa kepentingan negaranya? Ya pasokan pangan, pasokan energi gitu ngelihatnya. Dari situ dia akan mendukung dialog Zelensky sama Putin. Itu kalau soal dialog perdamaian antara Ukraina dengan Rusia. Nah, saat yang sama tapi kita ngelihat ya namanya persoalan tarif masih tetap belum selesai gitu. Nah itu diindikasi. India, Brazil udah uring-uringan tuh. Iya, diindikasikan lain sama negeri Konoha ya lain. Iya, bagaimana Brazil dipandang oleh orang-orang cerdas Amerika sendiri sebagai pemimpin langka gitu. Lula ada sifat. Iya, bagaimana dan itu sebenarnya bukan hanya Lula. Roosevelt Dilma juga hebat sebelumnya. Bagaimana Roosevelt Dilma melawan Washington. Kan satu-satunya pemimpin Brazil yang mendukung Washington adalah Bolsonaro kan. Pemimpin Brazil sebelum-sebelumnya enggak gitu. Nah, kalau Brazil kayak gitu, dalam konstruksi melihat tarif, maka nggak heran yang tadinya Narendra Modi main dua kaki dalam konstruksi BRICS gitu ya. Sekarang Narendra Modi terpengaruh kaum cerdas cendekianya India. Karena kaum cerdas cendekia India menulis tentang against imperialism. Nah, jadi melawan penjajahan gitu kan, melawan imperialisme. Nah, tulisan itu mempengaruhi berbagai kebijakan di India. Maka Modi menyatakan saya tidak terima Trump begitu. Jadi dia menolak kebijakan tarifnya Trump, maka dia nyatakan, ayo segera jadikan uang mata BRICS gitu, mata uang BRICS gitu. jadilah BRICS makin kuat. Di tengah Cina-nya tetap bertahan tidak mau nego gitu. Kan Cina nggak mau bertahan nego, nggak mau. Jadi Brazil kayak gitu, India kayak gitu, Cina kayak gitu, Rusia kayak gitu. Afrika Selatan juga kayak gitu sama. Makin terjadilah blok sekarang. Sudah makin kental bloknya. Kalau tadinya bloknya samar-samar gitu karena India main-main dua kaki gitu ya. Sekarang makin kental bloknya. Blok BRICS versus blok yang namanya Amerika dan sekutunya. Ya, kan gitu ngelihatnya. Jadi kalau begitu sekarang masa depan BRICS-nya kayak gimana? Ya mereka bilang, lu transaksi dagang kami tidak akan menggunakan dolar gitu. Nah nanti cadangan devisa juga akan begitu. Itu artinya mereka akan berburu emas. Itu artinya harga energi akan terpengaruh. Itu artinya harga pangan akan berpengaruh. Itu artinya harga metal juga akan berpengaruh. Termasuk harga IT. Itu dampaknya lebih dalam gitu. Termasuk di soal sistem pembayaran. Dampak lebih lanjut. Nah. Ketika kita pindah ke Indonesia, ternyata karena menyangkut sistem pembayaran, payment ID-nya dibatalin gitu. 17 kemarin nggak jadi Mbak, nggak jadi payment ID. Nggak jadi payment ID-nya gitu. Kenapa? Karena orang lebih dahulu protes soal blokir rekening kan. Betul. Blokir rekening diprotes habis-habisan gitu. Padahal seperti kita bilang minggu lalu,
Blokir rekening ada positifnya walaupun banyak negatifnya. Nah, itu negatifnya disebabkan oleh kriteria yang dibangun dalam rangka blokir rekening sembarangan gitu. Nah, walaupun kita tahu juga di balik blokir rekening tujuannya CBDC, Central Banking Digital Currency gitu. Oh, Kan ini ada nanti ada relasi itu. peta besar dari perencanaan dunia begitu, Bang. Iya, kan nanti ada relasi. Jadi rekening ke NIK ke NPWP. Betul. Jadi ada relasi, artinya seluruh kekayaan Anda akan mudah dimonitor habis oleh namanya perbankan, dimonitor habis oleh oleh central banking gitu. Itu yang masih bermasalah gitu. Kenapa lo mesti tahu kekayaan gua? Gue sudah laporin lewat pajak gitu. Gitu kelihatnya lebih lanjutnya. Nah, dari cerita seperti itu menggambarkan bahwa sesungguhnya ada kemelut di moneter, ada kemelut di fiskal. Itu yang saya bilang gagalnya fiskal. Nah, gagalnya fiskal itu kelihatan dari cerita protes soal PBB. Gitu kan? Awal tahun kan memang dicekek gitu kan dana daerah, suruh kreatif nyari. Dicari pusing pula sekarang ini dia. Begitu kan? Jadi kalau kita ngelihat soal PBB, dia bermula dari transfer ke daerah yang menurun. Nah, biasanya transfer daerah itu bergerak antara 29 sampai dengan 30%. Bergerak 29 sampai dengan 30% tiap tahun. Nah, di 2025 transfer ke daerah itu 25,79%. Oke. Di 2026 rancangannya 20%. Nah, di situ daerah protes. Nah, kenapa daerah protes? Nah, protesnya lewat kenaikan PBB. Jadi sebenarnya kenaikan PBB di daerah itu protes daerah terhadap pusat. Itu nanti berkaitan seperti juga tidak adilnya pusat terhadap daerah, seperti kasus PRRI Permesta. Tapi caranya lain. Kan latar belakang PRRI Permesta adalah protes proses tentang ketidakadilan dari pusat, dari daerah ke pusat. Muncullah PRRI Permesta, pemberontakan rakyat semesta itu gitu loh. Pantas Aceh kasih kode, kata jangan dikibarkan itu, nggak usah katanya. Nanti juga berkibar sendiri katanya. Jadi APBN itu dalam posisi kesulitan penerimaan. Jadi penerimaan negara dalam kesulitan karena memang akhirnya mereka harus ngakuin ekonomi melemah, ekonomi melamban. Itu makanya mereka tidak percaya banyak orang tidak percaya dengan pertumbuhan 5,12 karena memang ekonomi melemah gitu. Seperti yang saya bilang pada Rasil, ini akan melambat, ini akan melemah gitu. Nah, lalu dari posisi kesulitan penerimaan itulah maka yang diambil dua kebijakan. Kebijakan pertama, dia bikin utang baru gitu. Kebijakan kedua, dia cari sumber lain dengan bilang komunisme dan kapitalisme gagal. Nah, tujuannya adalah mengambil duit masyarakat Islam melewatnya namanya infak dan zakat gitu. Maka dia benarkan ekonomi Islam gitu loh. Tapi tujuannya sebenarnya cuma sekedar mengambil infak zakat aja gitu. Loh, kalau dia bilang komunis dan kapitalisme gagal, kenapa sekarang justru mereka masih mendapatkan komunisme dan kapitalisme? Kalau dia bilangnya nama jalan keluarnya syariah, sekarang pertanyaannya syariah yang mana yang dia mau terapin? Versi mana? Versi syariah atau versi syariah gitu ya? Iya benar. Dan dari situ saya bilang, Anda ini dengan memberlakukan riba, itu yang saya bilang, gali kubangan tutup jurang. Gali kubangan tutup, nggak kecukupan dong. Kalau lobang tutup lobang masih mending kan. Saya nggak ngebayangin bingungnya keadaan ini tuh akan apa titik temunya. Sementara kan belanja MBG itu kan nggak ada uang baliknya ya, maupun apa yang lain-lain itu ya, nggak ada uang balik. Kalau dia investasi mungkin cerita lain ya. Bagaimana Bang? Nah, Barat menuding pembiayaan makan berjigit gratis, pembiayaan pada yang namanya Koperasi Merah Putih, itu sebagai tidak disiplin fiskal.
tidak disiplinnya anggaran. Istilah tudingan Barat, Prabowo telah melakukan satu kebijakan yang tidak mendisiplinkan anggaran karena ada MBG, karena ada garis merah putih. Saat yang sama, Danantara yang katanya digunakan dalam rangka akselerasi investasi, yang terjadi malah Danantara minjam 3 miliar US dollar, gitu kan? Biayakan Garuda pula lagi dibiayain yang sudah iya, wassalam gitu. Lanjut dong. Garuda dan petrochemical itu gitu ya, yang kalau Garuda dibiayain kan sebenarnya dalam rangka membeli Boeing juga kan. Oh, itu ke sana maksudnya. Paham. Dalam rangka juga, ya udah. Ya dalam posisi perusahaan BUMN merugi kayak gitu ya. Nah, kalau kita ngelihatnya begitu, maka persoalan besarnya menjadi kenapa Anda menuding sistem komunis dan kapitalisme gagal yang Anda terapin sendiri? Itu kan sama dengan menepuk air di dulang, menyiram muka sendiri, bukan tersiram, menyiram muka sendiri. Jadi menepuk air di dulang, menyiram muka sendiri, bukan tersiram. Menyiram. Jadi dia tepuk air di dulang nih, dia siram mukanya sendiri gitu. Bukan kena cipratan gitu. Bukan kena cipratan gitu ngelihatnya. Maka ketika orang sibuk bicara tentang, sibuk bicara tentang Joko Widodo, sibuk bicara tentang ini kan artinya Anda sedang menyambungkan masalah yang dibangun sejak 10 tahun terakhir. Ketika kita bicara tentang menyambungkan, jadi yang namanya problem sustainability, kesinambungan bermasalah gitu. Jadi problem sustainability, jadi kesinambungan bermasalah ini kan dibangun di era Joko Widodo yang kemudian Anda lanjutkan gitu. Entah karena persoalan kemenangan yang sedemikian rupa yang menurut data kami memang perlu dipertanggungjawabkan gitu, angka 58,7 itu gitu ya. Atau gimana, walaupun data kami memang menunjukkan bahwa perjanjian KPU dengan Alibaba itu tidak beres gitu kan. Ingat nggak? Iya. Iya, datanya di injury time. Bahkan kemarin putusan pengadilan mau ngeliat data nggak bisa KPU kasih ya. Udah pada bengong semua. Itu gitu. Aneh kan? Betul. Kan aneh di situ kan. Walaupun itu sebenarnya itu kerjaan dari yayasan putusan pengadilan, dan itu menunjukkan ada tidak transparannya pemerintah, artinya tidak jujur kan. Kalau tidak kan berarti ada yang ditutup-tutupin di situ ngelihatnya. Jadi itu berakumulasi dengan sistem ekonomi tidak jujur, sistem politik tidak jujur, sistem hukum juga menjadi beban masalah, seperti kasus kata macam-macam deh, kasus korupsi yang tidak jelas, kasus silvertas yang tidak bisa dijalankan eksekusinya. Luar biasa sandiwaranya ini, wah luar biasa. Artinya masyarakat terus-menerus ditumpukin masalah, bukan penyelesaian masalah. Nah sekarang pertanyaan, kalau gitu pemerintahan ini pemerintahan yang menyelesaikan masalah atau pemerintahan yang menambah masalah, kan gitu pertanyaannya. Ya, masalah boleh ada, tapi jangan ada yang dikritik, makanya semua dirangkul kan sampai ada wakil menteri, kabinet gaban dan lain-lain. Apa mungkin begitu, Bang? Kalau kita merangkul semua, tapi dalam puncak rangkulan itu tetap menimbulkan masalah, buat apa? Anda merangkul misalnya katakan Menko KP gitu ya, yang kemarin dalam persoalan pagar laut, ketika Prabowo menyatakan suruh bongkar, tapi dia tidak mau bongkar gitu ya. Lalu kemudian juga ada persoalan kemarin blok rekening yang ternyata punya dampak kayak gitu. Atau kemudian ada peristiwa Sri Mulyani yang tidak mau mendirikan badan penerimaan negara atau dikasih beban pajak 12% dengan macam-macam gitu. Atau kasih lagi problem macam-macam problemnya. Ya, artinya tingkir, lanjut. Artinya begini, kalau kita mau bilang kalau kita ngelihat struktur masalah kayak gitu, maka rekrutmen yang meluas itu dengan maksud merangkul semua pihak dengan alasan
mereka berkeringat dalam rangka memenangkan, padahal kemenangannya tadi basisnya adalah penuh dengan kecurigaan dan kecurangan gitu ya. Persoalan-persoalannya akhirnya memang Anda jadi bagian dari masalah kalau begitu. Mestinya kan menampilkan penyelesaian masalah gitu. Jadi kalau kita ngomongnya kayak gini, ntar dibilang kita nyinyir. Ini bukan soal nyinyir. Ini soal bagaimana kita tempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Ambilnya supaya kita tahu kita kayak apa gitu. Nah, pertanyaan besarnya, apa sih sumber masalahnya? Sumber masalahnya karena kita sudah mengingkari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, sumber konstitusinya masalahnya adalah pasal 6A ayat 2 dan pasal 4 serta pasal yang menyatakan peserta pemilu hanyalah partai politik gitu loh. Ini yang menjadi kisah menyambung ke 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Betul sekali. Jadi artinya di 80 tahun kita merdeka seperti tulisan saya, moral hazard ulang. Jadi 80 tahun Indonesia merdeka, moral hazard telah merebak dari atas sampai ke bawah. Gitu. Dulu saya menemukan hanya pada aspek APBN dan industri keuangan perbankan. Tahun 2011 ketika saya menulis disertasi, saya menemukan moral hazard itu hanya pada lingkungan APBN, fiskal gitu ya, moneter dan perbankan. Tapi kali ini merebak ke semua dimensi kehidupan. Kan kacau jadinya. Gitu, mestinya nggak bisa dong begitu gitu. Misalnya soal pemberantasan korupsi, itu kan moral hazardnya luar biasa. Luar biasa kalau kita kayak gitu. Makanya disebut sebagai klasifikasinya sebagai kriminalitas yang ekstra gitu. Kan ekstra kriminal gitu kan. Nah, kalau begitu pertanyaannya menjadi kalau kajian teman-teman yang lagi ngumpul di satu kota gitu, ini ada persoalan sistem, tapi mereka tidak mau mengakui bahwa problem besarnya adalah problem pasal 6 ayat 2, problem Undang-Undang Dasar 2002, problem demokrasi liberal yang sesungguhnya gitu ya telah menyesatkan kehidupan masyarakat gitu. Ya, nampaknya. Padahal kita ngomongnya musyawarah mufakat gitu loh dalam Pancasilanya. Jadi gitu. Jadi musyawarah sepakat sekarang begitu kejadiannya. Musyawarah sepakatnya untuk berbuat salah. Ya Allah, 81 tahun bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Nampaknya 20 tahun lagi. Apa nih? Apa yang terjadi? Sebentar. Kita sekarang ngelihat begini. Kalau Anda bilang rakyat berdaulat, rakyat sejahtera, kenapa 8 prioritas program di APBN 2026 itu justru menunjukkan Anda tidak berdaulat. Misalnya contoh, Anda bikin ketahanan pangan, Anda bikin ketahanan energi gitu ya. Saya ngambil 3 aja. Sampai tentara dikerahkan kan, itu kan ada pasukan beras, ada pasukan gandum ya. Lanjut. Karena bicaranya pertahanan semesta itu kalau sampai di situ. Konsepnya di butir ke-7 itu pertahanan semesta. Butir 1, butir 2 itu adalah soal ketahanan energi dan ketahanan pangan. Baru bicara tentang pendidikan dan kesehatan, lalu bicara tentang pertahanan semesta dan akselerasi investasi dan pembangunan gitu ya. Oke, kalau ini kita bahas satu persatu. Ngapain Anda menggunakan konsep ketahanan pangan dan ketahanan energi sementara yang Anda teriakin pasal 33? Anda koar-koar pidato habis-habisan dengan segala jargon pasal 33 gitu ya. Yang pasal 33-nya sebenarnya terapin ada pasal 33 ayat 4. Dan pasal 33 ayat 4 itu disebut oleh sejumlah tokoh di bangsa ini sebagai benar. Loh, konsepnya ternyata konsep cuman ketahanan. Itu kan konsep mendikte dengan bahasa yang lemah lembut. Konsep mendikte, konsep menjajah dengan lemah lembut. Itulah ketahanan. Karena konsepnya adalah konsep availability, accessibility, dan acceptability. Konsep barangnya bisa affordability, bisa dijangkau. Barangnya tersedia, bisa dijangkau, bisa diakses, bisa diterima. Itu konsepnya, ketahanan. Sekarang pertanyaannya, barang dari mana? Nggak peduli dari mana, impor juga boleh. Nggak punya duit, ya pinjem. Lalu menterinya bilang, enggak, kita mau swasembada. Swasembada ini
kategorisasinya apa saja, indikatornya apa saja. Jelasin dulu coba. Biar masyarakat tahu, tidak pusing dengan istilah sementara dunia juga sedang bicara tentang global resilience. Dunia juga bicara tentang global security, kan gitu strukturnya. Jadi ada global security, ada global resilience. Tidak sampai pada global sovereignty, karena kalau sudah global sovereignty nanti ada pemerintahan global, ada pemerintahan global yang tunggal. Nah, mereka nggak mau kayak gitu, walaupun dalam praktek Amerika menerapkan itu lewat PBB, lewat WTO, lewat Bank Dunia, dan lewat berbagai organisasi Amerika menerapkannya. Tapi kalau kita balikin ke dalam negeri dengan istilah ketahanan energi, ketahanan pangan gitu ya, maka gambarannya bahwa kita masih jauh dari berdaulat secara pangan, berdaulat dalam energi, berdaulat dalam keuangan, berarti gitu loh. Karena untuk mencapai ke sana, dia harus pakai namanya kemandirian itu, resilience dulu. Makanya tadi saya sebut ada istilah global resilience dan national resilience. Ini kita tidak jelas national resilience kita apa, kemandirian nasional kita apa, nggak jelas konsepnya. Lalu Anda bicara tentang 8 asta cita kayak gitu terus, Anda langsung timbulin dengan istilah akselerasi investasi. Akselerasi investasinya tetap dana dari luar. Itu artinya Anda menyediakan diri untuk diinvasi. Anda menyediakan diri untuk diintervensi, Anda menyediakan diri untuk diinfiltrasi, Anda menyediakan diri untuk diinterferensi, Anda menyediakan diri untuk indoktrinasi, diintimidasi, ujungnya inflasi. Ya salam. Jadi kalau ngambilnya kayak begitu gitu ya, jangan teriak-teriak soal kedaulatan ekonomi. Jangan bicara kedaulatan politik. Kalau perjanjian perdagangannya aja bunyinya begitu dengan Amerika gitu loh ngambilnya. Nah, sebelum Indonesia maju, yang kedua kan motonya tuh rakyat sejahtera. Ini cerita rakyat ini kan cerita 285,1 juta. Sekarang yang data sejahteranya itu kata World Bank 40.000 per hari, 164 juta yang miskin. Kata BPS 20.000 sehari, cuman 24 juta tuh yang miskin. Nah, bagaimana Bang melihatnya nih? Kita ngelihat kemiskinan kan ini menyangkut zakat dan lain-lain. Ditanya, Anda hidup 20.000 atau 40.000 sehari? Bagaimana Bang? Nah, ini akhirnya soal indikator-indikator kemiskinan. Kalau Anda punya 600.000 gitu ya, Anda punya 600.000, ya kategorinya ya Anda dalam posisi cukup rentan miskin lah gitu. Kalau Anda punya 5, jadi kan indikatornya kayak gitu. Batasan-batasan kemiskinannya diukur dengan kemampuan memenuhi kebutuhan makan, kalori 2.000 kalori gitu ya. Nah, itu yang berkali-kali soal akhirnya batasan-batasan kemiskinan yang dibangun oleh Indonesia dan oleh BPS. Ada yang tadinya $1,9, ada yang $3,9, ada yang $6,9 gitu ya. $2, $4, dan $7. Nah, Bank Dunia menggunakan indikator $7. BPS menggunakan tadinya cuma $1 dan $2, sekarang $2 gitu. Jadi makanya tadi disebut 20.000-an. 20.000-an itu artinya $2 tadinya mau diambil atau sampai dengan $4. Kalau $4 itu artinya sekitar 80.000, 60.000. Kayak gitulah. Yang penting batasan-batasan kemiskinannya itu yang dibangun. Nah, ketika bicara batasan kemiskinan, maka pertanyaan begini. Kenapa di satu sisi kita bicara tentang kemiskinan kayak gitu, dengan struktur yang kayak gitu, dengan Gini rasio yang tidak pernah bisa kita turunkan dari 3,9 gitu ya. Saya pakai angka 10 ya, rentangnya 10 nih. Ini kita pernah bicarakan bukan 5 dulu. Ya, 10. 3,9. Oh iya, 3,9. Jadi kalau pakai angka itu, kalau pakai rentangnya 1, 0,92. Tapi kalau rentangnya 10, 3,92. Kalau rentangnya 100, 39,2 gitu kan. Ini kan kita susah nih bergerak untuk 3,8. Itu kenyataannya tidak bergeser Gini rasio. Nah, dari sana itu nampak pada persoalan pengangguran. Nah, ketika masuk pengangguran, balikin lagi persoalan peranan moneter dan peranan fiskal. Sampai seberapa jauh fiskal dan moneter mendorong terbukanya lapangan kerja,
mendorong kemungkinan orang memperbaiki kualitas hidupnya gitu kan. Ambilnya begitu gitu ya. Kalau kita ngambil kayak gitu. Nah, kalau begitu pertanyaan besarnya menjadi kenapa orang-orang miskin itu dihadapkan juga oleh kenyataan bahwa 10 orang terkaya di Indonesia bersumber dari sumber daya alam. Ini pasal undang-undang dasar lagi, kekayaan alam dan segala baliknya itu. Lagi begitu, artinya negara lebih berpihak kepada korporasi dibanding dengan kepada rakyat. Indikatornya adalah sumber daya alam itu diambil oleh sejumlah orang saja, sehingga orang makin kaya, yang jumlah kekayaannya sampai ribu triliun gitu, ratus triliun. Luar biasa. Ujung-ujungnya soal penguasaan sumber daya alam, ujung-ujungnya soal tanah. Dan menariknya, kita setuju sumber daya buatan kita lempar keluar. Apa itu sumber daya buatan? Data. Datanya kita lempar keluar. Ketemu lagi dengan persoalan NIK, NPWP, dan nomor rekening. Denyut nadi Republik ini macam rumah kaca. Seperti begitulah kurang lebih ya Bang. Iya, jadinya ujung-ujungnya lagi gitu ya. Kalau memang manusia kebanyakan di dunia ini berebutnya hanya soal tahta dan harta, itu yang saya sebut sebagai ketidakmampuan melihat problem masalah secara struktural. Kenapa? Karena Anda begitu silau dengan fata morgana, gitu. Anda sibuk dengan fata morgana, Anda sibuk dengan namanya hiasan-hiasan di dunia, padahal itu mengecoh semua, itu menyesatkan semua. Nah, kalau Rasulullah bilangnya ibarat seekor ibarat kambing yang kakinya sudah pincang dan sudah menjadi bangkai, dan itu yang diperebutkan oleh manusia, dan itulah dunia katanya. Itulah dunia. Masya Allah, musinya. Nasihat terakhir Bang, 4 menit terakhir dari seorang Ihsanuddin Nursi menghadapi, mengenang, menjalani masa-masa kemerdekaan, tapi keberdaulatan masih sebuah pertanyaan. Apa yang ingin Bang Ihsanuddin Nursi sampaikan di 22 negara, juga pendengar dari Aceh sampai Banyuwangi pagi hari ini? Silakan Bang. Saya menulis kemarin tentang moral hazard di alam merdeka gitu ya. Artinya moral hazard di alam merdeka itu para penguasa tidak peduli dengan rakyatnya. Yang jelas-jelas rakyat tadi adalah pemilik kedaulatan. Kenapa para penguasa tidak peduli? Karena para penguasa diizinkan semuanya bermewah-mewah dengan kelas premium. Dan itu diindikasikan semua pejabat menggunakan mobil premium. Di tengah orang kesulitan makan, kesulitan pekerjaan, bahkan sarjana pun berani menjadi tukang sapu. Gitu ya. Ini saya menyampaikan realitas yang mestinya terbangun sebagai bentuk sense of crisis gitu loh. Kesederhanaan para pejabatnya. Mestinya terbangun sikap empati dan simpati atas posisi yang saya sebut sebagai bagaimana membangun masyarakat yang bebas dari ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, dan kehinaan. 5K tadi gitu ya. Anda harus membebaskan dari posisi tertindas, Anda harus bebas dari posisi bodoh, Anda harus bebas dari posisi miskin, Anda harus bebas dari posisi timpang, Anda harus bebas dari posisi hina. Itulah amanah konstitusi. Itulah amanah pemimpin. Itulah amanah kehidupan. Karena ketika kita berujung bebas dari kehinaan, maka hidup yang hanya berbasis materialis itu akan berujung kehinaan. Seperti kita bilang, Joko Widodo nanti di ujungnya buka YouTube Ihsanuddin Nursi bersama Rasil sejak kapan. Nanti ujung kekuasaan dia akan terhina dia. Dan itu jadi kenyataan. Sampai dia sendiri yang bilang, saya dihina sehina-hinanya. Itu karena dialog tiap Selasa itu sudah ngomong kayak gitu sebelum berapa tahun sebelumnya gitu loh. Itu. Jadi kenyataan, Prabowo Subianto nggak boleh ngikuti jejak itu. Kalau sekarang yang dibangga-banggakan adalah isu tentang pemikiran bapaknya gitu ya, sebagaimana ditulis oleh sebuah media bergengsi dengan judul Daddy Issues gitu ya. Judulnya Daddy Issues, isu tentang pemikiran bapaknya yang sosialis katanya, sosialisme gitu ya. Dan itu berpulang dari cara berpikirnya bagaimana Tan Malaka gitu ya dengan sosialisme. Kan itu dari mulai
Partai Rakyat Indonesia, sampai pada Partai Rakyat Indonesia Raya, sampai bentuk Gerindra gitu ya. Itu kan riwayatnya begitu tuh gitu ya. Pemikiran tentang sosialisme. Maka pertanyaannya, ini sosialisme religius atau sosialisme materialis gitu. Kalau mau dan perdebatan berpikirnya begitu gitu loh. Kalau mau masuk dalam perdebatan berpikir. Karena nanti kita masuk dalam posisi perang pemikiran. Sama seperti yang saya bilang pada sejumlah jenderal purnawirawan di negeri ini gitu. Ini dalam posisi perang, bukan perang militer, tapi perang non militer. Pertanyaan pokoknya, negara hadir di mana ketika rakyat sedang menghadapi perang non militer? Ulang. Saya harus menegaskan kali ini karena saya punya kerisauan yang amat sangat tinggi melihat kenyataan para elit di negeri ini, para intelektual, para orang kaya, dan para ulama di negeri ini yang tidak paham bahwa sekarang dalam posisi perang non-militer yang sudah begitu berkecamuk luar biasa. Narkoba, pinjol, wah macam-macam dihadapi. Dan langsung ketok rumah masing-masing, masuk ke dalam rumah tangga masing-masing. Masih mending kalau masuk ke dalam rumah. Sudah masuk ke kamar tidur. Masya Allah. Geget, betul. Sudah masuk ke kamar tidur, sehingga akhirnya suami istri ribut gak karu-karuan gitu. Nah, kalau perang militer ini dibiarkan terus-menerus dan negara tidak hadir dalam posisi perang militer, maka pertanyaannya, di mana negara melindungi segenap tumpah darah bangsanya? Di mana gitu. Kalau sementara Singapura, negeri kecil itu tegas-tegas melindungi negaranya dengan, tahu nggak? Vape aja sekarang dianggap narkoba ya, betul, di Singapura hari ini beritanya. Makanya saya ingin mengatakan begini, negeri yang kecil itu ya memang tidak sebanding sih, dia negara kota, kita bukan negara kota. Tapi perilaku kepemimpinnya itu loh maksud saya, menunjukkan perlindungan terhadap rakyatnya gitu. Ini serangan tarif, serangan perekonomian tidak jelas, bagaimana situasi perekonomian yang tidak jelas ke depan. Apa yang dilakukan oleh Singapura dalam rangka menstabilkan harga? Cadangan emasnya dia jual untuk melindungi kalau rakyatnya. Kalau tadinya ikut-ikutan memborong gitu ya, dia jual cadangan emasnya hanya untuk menstabilkan harga agar tersedia yang namanya barang-barang cukup dan nilai tukarnya stabil. Kenapa? Karena stabilitas harga itu adalah hajat hidup orang banyak. Bayangkan itu sudah kita pikirkan sejak yang namanya tahun 61-an. Dipikirkan ulang oleh namanya Stiglitz lewat bukunya The Price of Equality, harga sebuah ketimpangan. Maka muncullah teori tentang namanya price stability. Muncul dalam moneternya namanya stabilitas nilai tukar. Dia nggak mau stabilitas harga. Kan itu sebenarnya general equilibrium dalam teori ekonominya yang berujung pada stabilitas harga, sehingga dia merupakan hajat hidup orang banyak. Kan gitu teori ekonominya. Nah, sekarang kalau teori ekonomi kayak gitu, kenapa itu tidak pernah Anda wujudkan? Jadi 80 tahun Indonesia merdeka, pertanyaan kepada para petinggi di negeri ini, seluruh petinggi, tidak peduli siapa dia gitu ya, kapan Anda menghadirkan stabilitas harga? Karena di balik stabilitas harga itu adalah stabilitas kedaulatan. Begitu mikirnya. Jadi di balik stabilitas harga itu adalah stabilitas kedaulatan dalam bidang apapun. Saya kira begitu, Ihsan Talib. Kalau salah itu karena memang saya bodoh, saya kurang pengetahuan dan kita harus belajar. Dan karenanya juga saya mohon maaf lahir batin, sekaligus kita memohon pada Allah agar kita mendapat maghfirah dan berkahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.